merupakan bentuk kerjasama perpustakaan yang berupa bentuk layanan perpustakaan dengan sumber daya perpustakaan dengan perpustakaan lainnya yang tergabung berdasarkan prinsip kerjasama. Dapat dikatakan interlibrary loan ini seperti silang layan. Hal ini berlaku seperti tenaga kerja, dokumen, layanan perpustakaan, ruang, dan peralatan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa silang layan berarti kegiatan yang melibatkan sekelompok perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut saling bekerja sama dalam berbagai informasi dari berbagai sumber informasi ataupun daya yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan. Gunanya ialah untuk mencapai tujuan seperti memenuhi informasi setiap penggunanya ataupun solusi yang tepat bagi perpustakaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Lalu dengan adanya kerjasama antar perpustakaan atau interlibrary loan, ada beberapa hasil dan manfaat yang diperoleh dari kerjasama itu. Yang pertama, terbentuknya katalog induk. Hal ini merupakan katalog bersama antar perpustakaan yang saling bekerja sama, atau bisa juga saling berbagi katalog yang dimiliki. Lalu yang kedua, manajemen koleksi. Perpustakaan bisa membuat kesepakatan untuk saling berbagi pemenuhan kebutuhan informasi. Yang ketiga ada saling berbagi sumber daya yang dimiliki seperti koleksi perpustakaan, ruangan, dan juga tenaga kerja seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu yang keempat, layanan referensi dan referral. Ini layanan jasa bantuan mencari informasi dengan subjek-subjek tertentu oleh para pemandu subjek. Lalu selanjutnya ada kebijakan interlibrary loan. Kebijakan interlibrary loan ini tentu saja antar perpustakaan yang saling bekerja sama. Jadi kebijakannya ini terkait bahan pustaka apa saja yang tersedia untuk dipinjam atau dipinjamkan. Lalu pembatas-pembatasnya seperti kebijakan sampel universitas atau kebijakan sampel publik. Lalu yang ketiga itu memahami hak cipta. Karena kan mempengaruhi banyak aktivitas perpustakaan. Jadi masalah seputar hak cipta ini penerapannya harus benar-benar kompleks gitu, harus benar-benar diatur sesuai dengan perpustakaannya. Yang keempat itu biaya. Jadi kebijakannya itu juga mencakup biaya, dimana biaya ini adalah bagian penting dari perencanaan karena keputusan harus didasarkan bukan hanya pada kebijakan atau cita-cita, tapi realitas atau probabilitas keuangannya. Seperti itu. Kebijakan interlibrary loan ini tentu saja antar perpustakaan yang saling bekerja sama. Jadi kebijakannya ini terkait bahan pustaka apa saja yang tersedia untuk dipinjam atau dipinjamkan. Lalu pembatas-pembatasnya seperti kebijakan sampel universitas atau kebijakan sampel publik. Lalu yang ketiga itu memahami hak cipta. Karena kan mempengaruhi banyak aktivitas perpustakaan. Jadi masalah seputar hak cipta ini penerapannya harus benar-benar kompleks gitu, harus benar-benar
biaya ini adalah bagian penting dari perencanaan, karena keputusan harus didasarkan bukan hanya pada kebijakan atau cita-cita, tapi realitas atau probabilitas keuangannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kebijakan interlibrary loan, yang mana ada 4 macam. Yang pertama itu, bahan pustaka apa saja yang dipinjam atau dapat dipinjamkan, seperti bahan pustaka yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lain. Yang kedua itu ada referensi, disertasi, skripsi, bahkan audiovisual. Yang kedua itu ada pembatasan-pembatasan, seperti kebijakan sampel yang mencakup universitas, yang mana di dalamnya itu terdapat pengajar, staf, bahkan mahasiswa. Yang kedua itu ada publik, yang mana di dalamnya itu terdapat penduduk dari layanan perpustakaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada sekolah, yang mana terdapat guru, staf, bahkan murid. Dan yang terakhir itu khusus, seperti berafiliasi atau organisasi. Selanjutnya itu memahami hak cipta. Hak cipta ini mempengaruhi banyak aktivitas perpustakaan dan memiliki implikasi khusus untuk meminta persetujuan dari interlibrary loan. Dan yang keempat itu ada biaya. Pinjaman antar perpustakaan ini tentunya memiliki biaya gitu, seperti biaya fotokopi dan juga biaya perangko. Materi selanjutnya mengenai prosedur interlibrary loan, yang mana yang pertama itu perpustakaan peminjam mengirimkan kepada perpustakaan pemilik. Yang kedua itu perpustakaan pemilik memenuhi permintaan dengan mengirimkan materi ke perpustakaan peminjam. Dan yang ketiga itu jika item dikirim, maka perpustakaan peminjam memberi tahu pelindung ketika item itu sudah ada. Baiklah, saya akan melanjutkan poin pembahasan yang keempat, yaitu mengenai definisi dari resource sharing. Nah, istilah resource merupakan salah satu atau seluruh bahan, fungsi, layanan, staf profesional maupun staf non-profesional yang dimiliki perpustakaan. Lalu, istilah dari sharing sendiri merupakan pembagian, alokasi, sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi secara umum, definisi dari resource sharing merupakan jaringan atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perpustakaan untuk kepentingan bersama, yaitu penghematan biaya. Selanjutnya, saya akan membahas poin kelima, yaitu mengenai komponen resource sharing. Nah, jadi ada 3 komponen dalam resource sharing. Yang pertama itu adalah komponen agreed priorities. Komponen ini merupakan komponen yang mempertimbangkan kesepakatan prioritas berbagi sumber daya oleh perpustakaan. Nah, tujuan dari komponen ini adalah untuk mencegah konflik antara kebutuhan lokal dengan kebutuhan global. Nah, yang kedua adalah komponen value of service. Nah, komponen ini merupakan komponen yang diharapkan mampu memberikan dampak penghematan biaya atau keuangan bagi penyediaan sumber daya perpustakaan yang tergabung ke dalam kerjasama. Lalu komponen yang ketiga yaitu komponen proactive coordination. Nah, komponen ini merupakan komponen di mana perpustakaan-perpustakaan yang tergabung dalam jaringan diharapkan memiliki inisiatif-inisiatif sehingga tidak hanya menjadi penerima pasif. Jadi berdasarkan pemaparan makalah, apa perbedaan antara interlibrary loan dengan resource sharing? Karena keduanya merupakan bentuk kerjasama perpustakaan. Oke. Nah, jadi kalau interlibrary loan itu hanya berfokus pada koleksi perpustakaan, yaitu buku baik tercetak maupun digital. Nah, lalu kalau resource sharing sendiri, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan itu dapat dibagi atau dialokasi untuk kepentingan bersama. Jadi bukan hanya pada koleksi saja, tapi juga kepada fungsinya, layanannya, stafnya, dan lain-lain. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 10 meminta maaf jika ada penyampaian atau kata yang kurang berkenan.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.